Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita bersama dalam ibadah rumah tangga pada hari ini. Terdapat dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan lagi berapa ikan kecil?" Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah yang kita baca dalam Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-39 ini adalah tentang Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam setiap kali Yesus memberikan makan kepada orang, maka kita akan menemukan pola yang sama, yang dimana mujizat Allah terjadi, berkat berlimpah diterima oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, dari para murid sendiri, kita melihat setiap kali peristiwa mujizat yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus itu, setiap kali itu juga ada rasa khawatir yang muncul dalam diri para murid. Mereka berpikir, manalah mungkin kita bisa memberikan makan kepada orang yang begitu banyak dengan persediaan yang serba terbatas. Tetapi rasa kekhawatiran yang muncul dalam kehidupan para murid itu dijawab oleh Tuhan Yesus, "Berapa banyak yang ada padamu? Berapa jumlah yang ada padamu?" Setelah para murid memberikan jawaban sekian, maka Yesus meminta itu semua diberikan kepadanya agar apa yang diserahkan oleh para murid itu dilihat oleh para murid itu sendiri, akan ada keajaiban yang terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi makna perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini melalui nats ini? Ada beberapa hal yang mau Tuhan Yesus katakan. Yang pertama, dari bagaimana kita melihat orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus ini. Dikatakan dalam nats ini bahwa mereka mengikuti Tuhan Yesus itu sudah 3 hari 3 malam.
Dan saat itu Yesus melihat kesungguhan hati mereka, memfokuskan diri akan kebenaran firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang membuat mereka tidak pernah rasa khawatir, tidak pernah takut, dan tidak merasakan lapar. Namun Yesus mengerti betul bahwa kebutuhan manusia itu perlu dicukupi. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam nats ini, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena apa Bapak Ibu? Tergerak hati Tuhan Yesus karena belas kasihan melihat orang banyak yang begitu antusiasnya untuk mendengar firman Tuhan, untuk menerima pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya, bahwa ketika kita melihat dari apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, respon dari 4.000 orang lebih membawa kita pada sebuah pemahaman yang ingin dikatakan. Bahwa ketika kita benar-benar memfokuskan diri kita, benar-benar mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka jangan ada kekhawatiran. Jangan ada rasa takut karena Tuhan mengerti tentang kebutuhan hidupmu. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Tanpa kamu berbicara, tanpa kamu berkata, Dia akan memberikannya yang terbaik di dalam kehidupanmu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, dalam ayat ini kita diingatkan agar bagaimana kita meresponi setiap pemberitaan firman Tuhan itu dengan hati yang tulus, dengan semangat yang baik, dengan tujuan yang positif. Dan jangan ragu dengan segala apapun persoalan hidup yang kita alami. Yesus telah berjanji, ketika kita memfokuskan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka belas kasihan Allah itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat bagaimana dari sudut pandang Tuhan Yesus itu sendiri. Yesus adalah seorang pemimpin. Dalam kepemimpinannya kita melihat bagaimana Ia memiliki satu sikap yang luar biasa. Peduli terhadap orang lain. Yesus tidak pernah mau membiarkan dan tidak pernah mau melihat orang-orang yang dipimpinnya itu mendapatkan persoalan, mendapatkan tantangan, mendapatkan pergumulan. Artinya apa? Artinya di sini dalam segi pemahaman firman Tuhan dari sudut pandang kehidupan Tuhan Yesus, Yesus adalah seorang pemimpin yang begitu baik. Dia rela memberikan apapun yang ada dalam hidupnya untuk kepentingan, untuk kebutuhan, untuk kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita semua Bapak Ibu, bahwa siapapun kita ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Paling tidak menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Karena itu melalui pemahaman firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa sebagai seorang pemimpin maka kita harus memiliki rasa belas kasih terhadap orang-orang yang kita pimpin. Seorang pemimpin tidak pernah membiarkan orang-orang yang dipimpinnya itu mendapatkan persoalan. Seorang pemimpin itu diberikan oleh Tuhan Yesus gambaran bahwa Dia tidak pernah mau membiarkan yang dipimpinnya itu hidup berkekurangan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di sini kita diingatkan sebagai seorang pemimpin, yang tadi saya katakan bahwa kita ini adalah semua pemimpin. Paling tidak memimpin diri kita sendiri.
Menjadi seorang pemimpin maka kita harus mampu memberikan segala sesuatu yang nyaman terhadap orang-orang yang dipimpin. Menjadi seorang pemimpin dalam diri kita sendiri berarti kita harus belajar untuk memimpin diri kita untuk tidak terjebak pada satu persoalan, pada satu pergumulan, pada satu tantangan. Menjadi seorang pemimpin untuk diri sendiri berarti kita jangan memfokuskan diri kita dalam satu kekhawatiran akan segala kebutuhan hidup. Karena ketika kita mampu memimpin diri kita sendiri benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan sebagai pemimpin di atas segalanya dalam hidup kita akan memberikan belas kasihannya kepada kita masing-masing. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, di mana juga firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua belajar dari sudut pandang para murid. Hidup para murid selalu terfokus pada kebutuhan-kebutuhan materi yang sesaat, kebutuhan-kebutuhan dunia. Ketika mereka mengalami satu keterbatasan dalam kebutuhan hidup, mereka sudah mulai khawatir apa yang akan terjadi. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Tuhan ini, mereka khawatir apa yang akan bisa mereka lakukan untuk memberi makan orang banyak ini dalam keterbatasan mereka. Ingat Bapak Ibu, kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu jangan kita khawatir dengan segala apa yang ada dalam diri kita. Menurut kita mungkin sedikit apa yang ada dalam hidup kita, tapi ketika kita mampu berani untuk berbagi, Allah telah mengatakan dalam firman ini, Ia akan melipat kali gandakan apa yang sudah kamu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi banyak yang terjadi dalam hidup kita ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih. Bukannya belas kasih yang kita munculkan dalam diri kita, tapi justru keegoan diri kita itulah yang selalu kita tumbuh kembangkan. Bukannya kita mau mengerti, memahami tentang persoalan orang lain, tetapi justru kadang-kadang kita membuat persoalan bagi orang lain. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kehadiran kita harus menjadi sesuatu yang berarti bagi orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini Engkau boleh mengingatkan kami akan betapa berharganya hidup kami di mata Tuhan. Agar kami juga tidak pernah mengkhawatirkan tentang hidup kami, karena Engkau adalah Allah yang mengerti dan mau memberikan segala sesuatu dengan belas kasih-Mu terhadap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.